Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 13 November 2023, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, Engkau berkenan menyatakan dirimu kepada siapapun yang mengimani sabdamu. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kedamaian-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengingatkan kita melalui Injil Lukas agar kita hati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupan kita. Kehati-hatian kita itu adalah jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang masuk dalam kelompok penyesatan. Karena Yesus sendiri berkata bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Dewasa ini kita jumpai begitu banyak berita bohong atau hoax yang disebar secara masif di media sosial. Kebohongan ini merusak persatuan, kebersamaan, dan merongrong kedaulatan negara. Seringkali kita jumpai hoax yang menebar ketakutan dan kebencian. Hal-hal ini bertentangan dengan eksistensi manusia yang berakal dan berhati nurani. Cobalah kita lihat sekarang, kita saat ini berada
dalam tahun politik. Maka melalui medsos kita bisa melihat dan membaca begitu banyak aneka berita hoax, penyebaran kebencian dan sebagainya yang disebarkan oleh tim-tim relawan dari para calon-calon presiden, legislatif, dan lain-lain. Maka sebagai orang Katolik, kita diajak agar kita hati-hati dan bijaksana dalam menerima berbagai macam berita itu. Kita harus mampu memfilter berita, mana yang benar dan mana yang hoax, mana yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang diajarkan oleh dunia. Karena kalau kita tidak hati-hati dan tidak kritis, dan kemudian kita telah bulat-bulat apa yang disebarkan melalui medsos itu, maka kita akan mudah jatuh. Apalagi kalau kemudian kita juga ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu. Kalau kita melihat dan membaca penyebar-penyebar berita bohong atau hoax itu, saling memfitnah, kampanye hitam, dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, beragama. Dan banyak juga di antaranya adalah pengikut Yesus atau yang percaya kepada Yesus Kristus. Satu-satunya yang sekarang saya sering doakan adalah bahwa semoga dari sekian ribuan orang yang menyebarkan kebencian, berita hoax, fitnah, dan sebagainya itu, semoga tidak ada orang Katolik. Karena orang Katolik harus berdiri kokoh kuat, punya prinsip untuk selalu berjalan atas dasar kebenaran, dan bukan ikut-ikutan untuk nimbrung dalam dunia yang penuh dengan kebencian ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada era dewasa ini, hoax atau berita bohong dengan mudah diviralkan melalui media sosial. Bahkan muncul pula ajaran dan tindakan sesat yang mendiskreditkan ajaran iman tertentu. Sebagai orang beriman, kita diharapkan untuk teguh berpegang pada keyakinan iman dan tak mudah diprovokasi. Dalam dunia yang dipenuhi berita palsu dan kabar bohong, kita diajak untuk bertekun dalam iman dan menjadi pewarta kebenaran. Tuhan, tambahkanlah iman kami, kata para rasul kepada Yesus. Hal yang sama perlu selalu kita minta kepada Tuhan. Sebab hanya dalam iman kepada Tuhan kita dapat melakukan hal-hal besar dan mengerjakan hal-hal sederhana dengan cinta dan semangat yang besar. Kalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi saja, maka kamu bisa mengatakan kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh memiliki kedalaman iman kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah terpengaruh, bahkan terlibat dalam penyebaran berita hoax yang sangat merugikan dan merusak persaudaraan sebagai anak-anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.